قال المصنف الحبيب عبد الله بن علاوي بن محمد الحداد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم واعلم أن الرفق واللطف ومجانبة الغلظة والعنف أصل كبير في قبول الحق والانقياد له. Ketahuilah bahwa bersikap lemah lembut, bersikap halim, bijaksana, dan menjauhi sikap yang kasar adalah merupakan pangkal yang betul-betul memberikan pengaruh amar ma'ruf nahi mungkarnya kita, atau dakwahnya kita, atau nasihatnya kita ini mudah diterima sama orang. Fa'alaika bidzalik ma'a man amartahu aw nahaitahu aw nasahtahu minal muslimin. Maka sepatutnya buat kita, kapan kita mau dakwah, kapan kita mau memberikan nasihat kepada orang lain, kapan kita mau beramar ma'ruf nahi mungkar, untuk senantiasa mendahulukan perbuatan yang bijaksana, sikap yang lemah lembut, sikap yang rendah hati kepada orang yang kamu beramar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka, atau yang kamu menasihati mereka. Wa ahsinis siyasata fi dzalik, dan percantik siasat, cari cara di dalam kamu berdakwah. Nggak bisa semua orang dipukul rata caranya sama, itu nggak mungkin. Ada orang itu bisa tobat dengan diceritani surga, ada orang itu bisa takut dengan diceritani neraka. Beda caranya. Karena itu Rasulullah SAW memiliki sifat basyiran wa nadhiran, penyampai kabar gembira sekaligus pemberi peringatan. Maka tentu menyampaikan peringatan beda cara dengan menyampaikan kabar gembira. Wa kallimhu khaliyan, dan ajak bicara orang yang kamu beramar ma'ruf kepada mereka, orang yang kamu nasihati mereka dalam keadaan sepi, bukan ditegur, dimarahi, atau dinasehati di muka umum. Niatnya baik, kalau caranya nggak baik, jadinya nggak baik. Itu kalau kita menasehati orang di muka umum. Walim lahu janiban, dan bertingkahlah kita di depan mereka, orang-orang yang kita beramar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka, dalam keadaan lunak, dalam keadaan lemah lembut. Wakhfid lahu janahan, jangan sombong, jangan sok, jangan ngeminteri, jangan gurui. Fa inna rifqa ma kana fi syai'in illa zana, karena yang namanya kelemah lembutan, yang namanya kebijaksanaan tidak ada pada sesuatu kecuali menambah indah sesuatu tersebut. Wala nuzi'a min syai'in illa syana, sesuatu kalau nggak ada kelemah lembutan maka akan menjadi buruk. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa kama qala Allah taala li rasulih, sebagaimana juga Allah berfirman dalam Al-Qur'an, fa bima rahmatin minallahi lintalah, wahai Muhammad, karena sebab rahmat dari Allah jadilah kamu ini nabi yang menyampaikan dengan cara yang lunak, dengan cara yang mudah diterima, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang bijaksana. Fa in kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik, kalau kamu menyampaikannya, berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang kasar, dengan cara yang kaku, dengan hati yang keras, maka niscaya orang-orang yang kamu dakwah kepada mereka akan lari daripada kamu, wahai Muhammad. Nah, yang pertama yang harus kita pahami, bersikap lemah lembut, bersikap lunak tidak ada pada sesuatu kecuali sesuatu akan menjadi semakin indah.
sesuatu kalau dicabut darinya, dari sesuatu tersebut yang namanya kelemah lembutan, yang namanya sikap yang lunak, maka justru akan memperburuk keadaan. Karena itu sebagian ulama mengatakan ma ahsanal imana yuzayyinuhul ilm. Betapa baiknya yang namanya iman kalau dipercantik dengan yang namanya ilmu. Iman itu akan semakin cantik kalau diperkuat, diperkokoh dengan yang namanya ilmu. Wa ma ahsanal ilma yuzayyinuhul amal. Begitu juga dengan ilmu. Iman akan tambah cantik dengan ilmu, ilmu akan tambah cantik dengan amal. Wa ma ahsanal amal yuzayyinuhur rifiq. Dan betapa cantiknya yang namanya amal jika ditambah kecantikannya dengan kelemah lembutan. Wa ma udhifa syai'un ila syai'in mithlu hilmin ila ilmin. Dan tidak ada sesuatu yang paling mulia yang disandarkan kepada sesuatu yang mulia lebih daripada kelemah lembutan yang disandarkan kepada ilmu. Intinya kelemah lembutan itu nggak nempel pada sesuatu kecuali menambah cantik, menambah indah, mudah diterima, dan tidak ada sesuatu yang dicopot darinya kelemah lembutan kecuali justru akan semakin buruk. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warḍah mengatakan ta'allamu al-ilma, belajar ilmu, tuntutlah ilmu, galilah yang namanya ilmu, wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal hilma. Dan untuk ilmu kita cari ilmu untuk kita. Nah, untuk ilmu perlu kita belajar ketenangan, perlu kita belajar tentang kelemah lembutan agar ilmu ini semakin indah, sehingga orang yang mendengar, yang dinasehati, yang kita amar ma'ruf kepada mereka, yang kita dakwah kepada mereka mudah untuk menerima. Bukan hanya sekedar mudah untuk difahami, tapi juga mudah untuk diterima. Ya, ibarat orang kalau sakit perlu dijahit, luka perlu dijahit, ya bukan berarti ya dijahit itu gimana pun juga sakit, gimana pun caranya pasti sakit. Cuman bukan berarti terus saenake dhewe kapan jahit, kasar gitu, bisa nggak bisa dong, dengan lemah lembut. Walaupun orang yang dijahit, orang yang dioperasi dalam keadaan nggak sadar, dibius, tetap bukan berarti karena dia nggak sadar, bukan karena dia nggak kerasa sakit saat itu kemudian dengan kasar. Sama, nasihat itu mau dengan cara lembut, mau dengan cara kasar, tetap sakit. Cuman akan semakin mudah diterima kalau kita sampaikan dengan cara yang lunak, sehingga mereka mudah untuk memahami apa maksudnya, sehingga mudah bagi mereka untuk taubat dan menyadari kesalahan mereka. Nah, karena itu perlu kita belajar untuk ilmunya kita. Kita ini semua punya ilmu. Untuk ilmu ini kapan mau kita dakwahkan kepada orang lain, kapan mau kita sampaikan kepada orang lain, perlu yang namanya as-sakinah wal hilim, ketenangan dan juga kelemah lembutan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan laisal khair ayyakthura maluk wa waladuk. Bukanlah kebaikan itu tambah harta, tambah anak. Bukanlah kebaikan itu banyak harta, banyak anak. Yang ada malah banyak harta, banyak anak. Ini kadang-kadang ruweti, menjadi beban buat kita dunia sampai di akhirat. Banyak harta, banyak anak. Walakin al khaira ayyakthura ilmuk wa hilmuk. Tapi yang namanya tambah baik itu adalah tambah ilmunya, tambah bijaksana, tambah ilmunya, tambah lunak, tambah ilmunya, tambah lemah lembut di dalam berdakwah. Itu adalah yang namanya kebaikan. Sayyidina Hasan juga mengatakan begini, utlubu al-ilma, cari ilmu, wa zayyinuhu bil waqar wal hilim, dan percantik ilmu yang kamu punya dengan ketenangan, enggak gerusa-gerusu, dengan perhitungan yang cermat, bagaimana cara kita menyampaikan yang paling tepat sehingga dia mudah untuk menerima, dan juga dengan hilim, dengan kelemah lembutan. Dalam sebuah hadis Rasulullah juga bersabda, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah itu maha lemah lembut, maka Allah paling cinta terhadap kelemah lembutan dalam segala perkara.
Ini yang pertama. Jadi ketika kita mempunyai ilmu, dan ilmu ini adalah kewajiban buat kita untuk kita dakwahkan kepada orang lain, maka kita harus belajar tentang kelemah lembutan. Kita harus belajar tentang ketenangan. Harus kita pintar ngatur siasat, ngatur cara, ngatur strategi gimana caranya dakwah ini sampai kepada yang mendengar dan merubah keadaan yang mendengar. Itu yang pertama. Karena itu ya, diceritakan ya, ketika Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Firaun. Nggak ada orang yang zalim lebih zalim daripada Firaun, ngaku Tuhan, gampang bunuh orang di tengah jalan. Zalim ini Firaun, tapi Allah perintah kepada Firaun, perintah kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun, faqula lahu qawlan layyina. Katakan kepada Firaun, wahai Musa dan Harun, qawlan layyina, dengan perkataan yang lunak. Barangkali dengan begitu dia akan takut itu Firaun. Barangkali dengan begitu dia akan sadar itu Firaun. Kira itu ada seorang pembesar dulu yang dia ditegur dengan keras oleh seseorang. Maka pembesar tadi itu, pejabat tadi itu bilang, orang yang lebih baik daripada kamu dakwahnya lebih lembut kepada orang yang lebih buruk daripada kamu. Jadi ada seorang pejabat ditegur sama seseorang. Orang ini amar ma'ruf nahi munkar. Rupanya kalimatnya kasar. Maka pejabat ini bilang, pembesar ini bilang, ada orang yang lebih baik daripada kamu, dakwah dengan cara yang lebih baik daripada kamu kepada orang yang lebih buruk dari aku. Siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun, orang yang lebih baik daripada dia, berdakwah kepada Fir'aun yang lebih buruk daripada pejabat tersebut, tapi dengan cara yang baik. Faqula lahu qawlan layyina, sampaikanlah dengan cara yang tepat, dengan kalimat yang pantas, dengan kalimat yang lunak, yang mudah untuk diterima. Nah, ya tapi begini, kalau kita bicara ada di Ihya ya. Kalau kita bicara ada di Ihya Ulumuddin, dikatakan di sini bahwa ada kalanya orang itu kapan berhisbah, beramar ma'ruf nahi munkar. Orang itu kapan berdakwah ada beberapa tingkatan yang harus dia lalui. Kelemah lembutan tentunya lebih didahulukan daripada yang namanya kalimat yang keras. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ada beberapa derajat orang berdakwah itu. Ada di antara mereka derajat pertama yang harus mereka lalui adalah sebentar. Yang pertama adalah at-ta'rif, ngasih tahu. Barangkali dia melakukan itu atas dasar ketidaktahuan. Oh, mungkin dia melakukan kesalahan ini karena nggak tahu. Misal ada orang wudhunya nggak beres. Oh, mungkin ini nggak tahu. Bukan kemudian dikeras. Gimana kamu ini belajar wudhu nggak beres? Makanya enggak. Tapi dikasih tahu dengan cara yang baik. Mungkin dia melakukan satu kesalahan tanpa adanya kesengajaan, maka perlu dikasih tahu. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, kedua cucu Rasulullah SAW, putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, itu pernah melihat seorang yang tua wudhunya nggak beres. Wudhunya ini dilakukan dengan cara yang nggak baik. Intinya wudhunya nggak sah. Maka Sayyidina Hasan sebagai kakak bilang kepada Sayyidina Husain sebagai adik, wahai Husain, ayo kita pergi ke orang tua itu, kita tegur dia, tapi dengan cara yang baik. Gimana kak caranya? Kita wudhu berdua di depan dia. Akhirnya datang, wahai orang yang tua, wahai paman, tolong nilai siapa di antara kami wudhunya yang paling baik ya. Lihat, tolong nilai wahai paman, siapa di antara kami berdua ini wudhunya yang paling baik. Oh iya, silakan, ayo berdua, kalian berdua wudhu. Dilihat sama orang yang tua ini,
wah ini kok lebih hebat wudhunya daripada saya. Oh basuh muka itu begitu, oh basuh tangan itu begitu. Ini nggak ada yang salah dari mereka, ini yang salah saya. Selesai Sayyidina Hasan Sayyidina Husain daripada wudhunya, tanya, wahai paman, siapa yang terbaik di antara kami wudhunya? Dua-duanya baik, yang salah saya. Itu namanya siasat, itu namanya cara. Walaupun sebetulnya ketika dikasih tahu, maaf paman, Anda wudhunya salah, itu juga boleh. Tapi lihat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain begitu halus untuk nyindir kesalahannya orang, sehingga yang melihat atau yang mendengar sebuah nasihat tertegun dan sadar dengan sendirinya pada akhirnya. Sadar dengan sendirinya. Yang pertama adalah ta'rif, kasih tahu. Oh mungkin dia karena nggak sengaja. Oh mungkin dia berbuat salah karena nggak tahu. Yang kedua, derajat yang kedua ya dinasehati. Misal ada orang minum khamr, ada orang berjudi, ada orang nggak sholat, ada orang zina dan seterusnya. Ya dinasehati, bukan kemudian dikasar, bukan kemudian dikeras. Namanya orang minum khamr kan nggak ada orang minum khamr nggak tahu kalau itu haram. Namanya orang zina kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang nggak tahu kalau itu ternyata haram. Semua orang kapan minum khamr tahu kalau itu adalah haram, tahu kalau itu adalah salah. Duh, berarti bukan karena ketidaktahuan, ya nggak perlu dikasih tahu, Pak, khamr itu haram, nggak perlu, sudah. Tapi dinasehati, Pak, Bu, misalnya gitu. Mas, Mbak, Anda kalau berbuat seperti ini kan resikonya fatal. Anda beli ini semuanya, beli itu pakai hartanya Allah. Dinasehati, didakwahi dengan lemah lembut, dengan kalimat-kalimat yang lunak, yang mudah untuk diterima. Itu derajat kedua. Oh, karena dia sengaja, berarti dia tahu kalau salah. Nah, perlu dinasehati berarti. Ada derajat yang ketiga. Apa itu? Dicaci. Boleh seorang ulama mencaci pelaku dosa, tapi bukan cacian wahai penghuni neraka, nggak boleh. Wahai calon mati suul khotimah, nggak boleh. Misal dicaci, kalau Imam Ghazali dikatakan sini, wahai orang yang bodoh, wahai orang yang dungu. Kapan kita boleh mencaci orang yang berbuat kesalahan? Yang pertama, dia tahu kalau itu salah. Yang kedua, kita sudah berdakwah dengan dia lemah lembut. Yang ketiga, kalau dia maksiatnya terang-terangan, apalagi ngejam-ngejam, ini perlu dikerasi. Jadi jangan gampang kita ini mengatakan begini, saya ikut dakwah yang lembut. Loh, hati-hati loh. Dakwah lembut itu tidak berlaku selamanya, seperti yang saya sampaikan di awal. Namanya dakwah bicara sasaran. Sasarannya ini siapa? Maka si dai yang paling tahu orang ini pantasnya didakwahi dengan lembut. Kalau sudah perlu dicaci nggak biar dia sadar? Perlu diberi sanksi moral nggak orang seperti ini? Bahkan banyak ulama orang yang nggak sholat tuh nggak perlu dikumpuli, kasih sanksi moral. Kadang-kadang kita berpikir kan, loh Ustadz, kalau ada orang nggak sholat, ada orang maksiat, ada orang yang berbuat dosa, nggak kita kumpuli. Yang ada dia bukan sadar, malah ganti yang ada, tambah ngawur. Loh, sekarang ulama apa tidak berpikir seperti yang kita pikirkan? Pasti ulama memikirkan apa yang kita pikirkan. Berarti langkah itu adalah langkah yang memang sudah tepat, nggak perlu ditawar. Nggak perlu ditawar. Buktinya Allah sendiri juga menceritakan neraka. Orang ini diceritain surga, gue mesti tobat, diceritain neraka mana, begitu. Lihat ya. Yang penting step-stepnya itu sudah kita jalani. Makanya tidak semua pelaku dakwah itu tepat. Kita sebagai awam jangan gampang-gampang ngilokno pelaku dakwah. Wah, dakwah lemah lembut, gaya rok aja, misalnya. Jangan pakai sarung, pakai rok. Dakwahnya lemah lembut, misal. Wah, dakwahnya keren.
Wah, bukan Islam ini. Wah, nggak rahmatan lil alamin ini. Yang kita hadapi bukan mafia. Kadang-kadang mereka yang dihadapi adalah mafia. Kita berdakwah nggak diancam nyawa, kadang-kadang mereka diancam nyawa. Kita dakwah aman-aman aja keluarga, tapi mereka dakwah nggak aman keluarga mereka. Itu gambarannya. Jadi orang itu kadang-kadang terbentuk karakter tergantung bagaimana dia berdakwah dengan siapa, berhadapan dengan siapa, terbentuk karakternya dari situ. Tapi dengan ilmu, bukan karakter terbentuk los. Ibarat rodanya kereta api itu keluar dari rel, enggak. Fulan dakwanya lemah lembut, ya karena dia berhadapan dengan orang nggak perlu dikeras. Fulan yang lain berhadapan dengan orang yang perlu dikeras, tapi dengan ilmu. Kapan itu? Sudah dikasih tahu, apalagi dia sadar, terang-terangan ngejak-ngejak, misalnya kan. Dihalus sudah, oh nggak bisa dihalus ini. Bahkan boleh mukul. Kalau dia minum khamr boleh dipecah khamrnya. Kalau dia main judi boleh diabrak-abrik tempat judinya. Kalau itu adalah tempat zina boleh diobong, boleh dibakar itu. Tapi ada tahapan, bukan asal begitu saja. Wah, nggak ada dalam Islam dakwah itu yang keras. Ada. Sama. Wah, nggak ada dalam Islam itu dakwah yang lemah lembut. Ada. Masing-masing itu ada porsinya. Masing-masing itu ada caranya. Banyak cerita ulama yang mereka dakwahnya keras kepada siapapun, mereka nggak takut. Al-Imam Ja'far As-Shadiq, cicit Rasulullah SAW, Ja'far bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain, cicit daripada Rasulullah SAW. Ketika itu papasan sama seorang pejabat namanya Mansur. Mansur ini tiba-tiba wajahnya dihinggapi yang namanya laler. Si Mansur tanya kepada Imam Ja'far, wahai Ja'far, apa ya perlunya Allah ciptakan lalat ini ya, untuk merendahkan wajahnya orang yang sombong? Jawab begitu. Apa nggak kasar ini? Jadi kasar atau enggak itu pakai ilmu, bukan pakai logika. Kalau pakai logika buat orang kasar, misal beda kalimat-kalimat di Betawi. Orang Betawi ngomong kadang-kadang apa? Nyablak, ceplas-ceplos. Buat mereka biasa, buat kita kasar. Jadi nggak, kalau kita pakai adat istiadat ya abu-abu terus. Tapi kalau kita pakai ilmu, contoh Imam Ghazali mengatakan contoh cacian yang berlebihan adalah kalau kita menghukumi apa yang belum dihukumi sama Allah. Calon penghuni neraka, matinya sul khotimah, oh nggak boleh. Tapi kalau bodoh, Imam Ghazali mengatakan apa? Boleh. Wahai orang yang bodoh, kenapa? Nggak ada orang yang maksiat kecuali orang yang bodoh. Imam Ghazali mengatakan, berani kita mengatakan hasil pikirnya kita lebih sahih daripada apa yang dikatakan atau yang difatwakan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, ini loh saya bilang pentingnya kita berilmu sebelum kita menuduh orang lain macam-macam. Kita ini kalau punya ilmu, ibarat orang punya setir, nggak gampang terbawa arus. Dibisi begini, iya salah itu. Dibisi orang begini, iya ngawur. Kita nggak tahu ada. Yang benar bagaimana? Nah, ini bicara ilmu. Ini bicara ilmu. Sekali lagi, cuma sekedar mengingatkan. Kadang-kadang kalau harga dirinya kita diinjak-injak orang, kita nggak halus-halusan, guys. Iya, kebun binatang keluar semuanya kalimatnya. Ayo. Kalau urusan agama ngawur ini. Loh ya apa? Ini kan ucapan hasil dari pemikiran orang yang nggak punya ilmu. Tapi kalau kita punya ilmu, roda itu ada di atas rel, setir itu ada di tangan. Kita mau arahkan kemana, kita nggak gampang terpengaruh. Kenapa? Ini relnya. Loh ini ulama, loh Bib yang ngomong Bib Imam Ghazali kurang ulama apa? Imam Ghazali kurang ulama apa? Kurang kapasitas keilmuannya, ibadahnya, solehnya, amalnya. Karena itu saya bilang jangan karena kefanatikan orang itu dinilai dari ucapannya, bukan ucapan itu dinilai siapa yang mengucapkan. Wes pokoknya kalau fulan yang ngomong pasti benar. Enggak. Wes kalau fulan yang ngomong pasti salah. Enggak.
kembali kepada ilmu. Lubib Imam Ghazali kan ulama kan juga belum tentu benar. Iya, cuman ulama sekarang sama ulama sekali Imam Ghazali yang lebih berpotensi benar sama yang beresiko salah siapa? Kira-kira logis nggak kalau kita ikut ulama sekarang tapi membuang fatwanya Imam Ghazali dengan alasan kan sama-sama manusianya, sama-sama punya ilmunya, dia nggak jadi pinter kecuali Imam Ghazali. Jasanya Imam Ghazali luar biasa. Itu gambarannya. Jadi ya ini adalah fatwa seorang manusia tapi bukan sembarang manusia seperti Imam Ghazali. Nah, karena itu semua itu ada step-stepnya. Ya, semua itu ada tahapan-tahapannya. Jadi kita nggak gampang terbawa arus dan termakan omongan orang. Walaupun yang ngomong kadang-kadang ulama tokoh yang kita muliakan. Jangan gampang terbawa arus kecuali apapun namanya ulama kadang bisa salah begitu. Salah berfatwa dan kadang-kadang ada tendensinya, ada maunya. Iya, bukan karena apa tapi karena kebencian misalkan, karena hasud, iri dan dengki misalkan, waliyadzubillah, itu juga bisa terjadi. Tapi kalau pakai ilmu, justru ilmu itu yang ngeluruskan tingkah lakunya kita. Nah, intinya yang jelas antara keras sama halus yang didahulukan adalah kelunaan, kelemah lembutan, bersikap halus kepada orang yang kita dakwah kepada mereka. Tapi bukan berarti kelemah lembutan ini menafikan sifat keras kepada siapapun, enggak. Tidak menafikan, hanya saja didahulukan, diutamakan. Nah, orang itu, saya misal dakwah kepada siapa, Anda kan nggak ngerti. Nah, itu gambarannya. Saya yang paling ngerti, saya sudah bersikap lemah lembut atau enggak kepada dia. Oh, sudah, lah kok nggak tobat. Orang seperti ini kata Imam Ghazali boleh dicaci sebagai sanksi moral buat dia, biar dia tahu kalau dia salah. Ibarat anak itu dinasihati nggak bisa ya dicewit. Oh, biar dia tahu kalau dia salah. Pas ketika saya misal mencaci dia, wahai orang yang dungu, wahai orang yang bodoh, Anda ngelihat, wah ngawur nih Habib Fahmi ini, kalau dakwah kasar, loh. Step yang sudah saya jalani, Anda nggak tahu. Anda tahunya ketika saya nyampe ke derajat yang ketiga, apa itu? Boleh mencaci. Hidayah itu di tangan Allah. Bukan berarti kalau halus kemudian orang akan tobat. Bukan berarti kalau dikeras orang itu nggak tobat. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak cerita bagaimana para sahabat itu berhasil memasukkan orang ke dalam agama Islam karena dakwah mereka yang keras juga. Tapi dengan ilmu sekali, enggak pokoknya keras. Lihat Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan apa? Padahal sahabat yang dikenal keras, Sayyidina Umar bin Khattab tegas. Tapi lihat bagaimana, belajarlah ilmu dan hiasilah ilmunya kalian dengan sifat kelemah lembutan. Oh, berarti Sayyidina Umar ini nggak ngamalkan ilmu. Oh, berarti Sayyidina Umar itu nggak mengamalkan fatwanya sendiri, pendapatnya sendiri. Bukan. Kita tahunya dari sisi Sayyidina Umar yang begini, kita nggak tahu yang lain. Itu gambarannya. Nah, diceritakan ada seseorang yang namanya Silah bin Hashim. Silah bin Hashim ini ketika dia bersama rombongan yang lain, dia melihat ada seorang laki-laki, seorang pemuda yang pakai sarung atau pakai jubah, pakai gamis tapi lebih daripada mata kaki. Yang hukumnya adalah makruh. Kalau sombong bisa jadi haram. Jelas ya? Intinya itu adalah perbuatan yang perlu dimungkari. Perbuatan mungkar yang perlu dinasehati. Nah, kemudian rombongan beliau ingin menegur dengan keras kepada pemuda tersebut. Kamu ini maksudnya apa? Pakai celana, pakai jubah, pakai gamis, pakai sarung di bawah mata kaki. Nggak tahu apa hukumnya makruh. Apalagi kalau kamu sombong bisa haram. Dusol, masuk neraka. Maunya begitu. Silah bin Hashim enggak. Silah bin Hashim sebentar. Biar aku coba pakai cara saya dulu. Kalau saya nggak bisa baru kalian yang maju. Oke? Silah bin Hashim maju. Gandeng tangannya pemuda tadi itu. Wahai anak muda, saya ada hajat, saya ada perlu sama kamu, boleh? Saya perlu ngomong berdua sama kamu, boleh, nggak apa-apa. Akhirnya diajak. Sudah selesai, nggak ada orang, dia kasih tahu. Alangkah baiknya
kalau gamis atau jubah atau sarung yang kamu pakai itu kamu angkat di atas mata kaki, karena khawatir kalau nggak makruh ya haram kalau kamu sombong. Kan ada orang tuh seneng pakai baju yang kegedean biar jalannya itu yang lember itu seneng pakai, ibarat bukan hanya untuk laki-laki yang pakai jubah, pakai gamis, pakai sarung, pakai celana. Perempuan pun kalau pakai pakaian yang seneng lembreh ngepel lantai dengan wah sombong. Kan itu kadang-kadang buat sebagian orang menunjukkan prestis. Pakai pakaian yang lembreh itu prestis. Ya nggak eman. Kenapa? Orang kaya. Ibaratnya begitu. Wahai anak muda, alangkah baiknya itu lebih selamat buat kamu. Siap paman, siap. Terima kasih ya. Wes ditekuk. Setelah itu Asim tersebut datang kepada rombongan yang lain, teman-temannya yang lain. Seandainya kalian dulu yang maju, pasti dia menolak dan tidak menghormati kalian dan justru mencaci kalian. Kenapa? Step yang pertama belum kamu jalani. Apa itu? Menasehatinya dengan baik-baik. Mungkin dia nggak ngerti. Kalau dia ngerti, ya perlu diingatkan, namanya manusia tempatnya lupa dan seterusnya. Itu gambarannya. Perlu juga, termasuk siasat strategi itu adalah ngajak orang untuk dinasehati dengan cara yang sepi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah itu pernah ketika beliau khutbah di atas mimbar diralat, wahai Ali, ucapan kamu tadi begini, salah, yang betul begini. Maka Sayyidina Ali mengatakan, ya memang saya salah, memang betul ucapan kamu. Cuman alangkah baiknya kalau kamu tegur saya dalam keadaan sepi. Karena apa? Kalau kamu menegur saya dalam keadaan terang-terangan, saya tidak merasa aman terhadap diri saya dan saya tidak merasa aman daripada kamu. Apa maksudnya? Jangan-jangan kamu sombong, kamu nggak bisa aman loh. Kan menegur orang sekelas Sayyidina Ali, wah salahnya Ali nih, wah merasa punya kesempatan. Sama seperti imam itu loh. Kalau lupa surat, terus ada yang negur, itu kadang-kadang, oh apalagi. Kan ada sisipan seperti itu ada, walaupun niatnya kita baik lah, masuk kamarin hari dan sholat ya pernah, cuman noton niat itu juga penting. Kamu nggak bisa aman, saya tidak merasa aman daripada kamu, dan saya tidak merasa aman daripada diri saya sendiri. Orang sekelas Sayyidina Ali itu artinya ada resiko. Beliau itu ngomong, kalau kamu tegur saya di depan umum, saya bisa merasa nggak aman terhadap diri saya sendiri, saya bisa nggak terima loh. Artinya apa? Saya bisa menolak kebenaran yang kamu ucapkan. Itu untuk kita sebetulnya. Kalau Sayyidina Ali nggak ada masalah ditegur depan umum, memang salah misalnya, nggak ada masalah. Lihat Al-Imam Syafi'i mengatakan, kalau kamu tegur seseorang akibat kesalahannya dia di tempat yang sepi, berdua, empat mata, itu baru namanya menegur, itu baru namanya dakwah, itu baru namanya nasihat. Tapi kalau kamu tegur kesalahan seorang di muka umum, itu namanya bongkar aib. Sayyidina Al-Imam Syafi'i itu pernah hadir pengajian begini. Ada muridnya yang berbuat kesalahan. Ada murid yang berbuat kesalahan, berbuat sesuatu yang nggak pantas dilakukan, ada di dalam majelis, dalam pengajian. Diam. Selesai pengajian tengah malam, zaman itu peteng tengah malam, beliau menyelinap, mengendap-endap untuk mendekat kepada rumah muridnya. Tengah malam, anggap jam 12, jam 1, diketuk. Assalamualaikum, pelan-pelan, suaranya pelan, kemudian mengendap-endap begitu, seperti orang yang kayak punya salah begitu, takut ketemon. Assalamualaikum, dibuka. Kerapatan siapa ini? Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris apa? Imam Syafi'i. Iya, kaget muridnya. Guru saya. Jam 12, jam 1 datang ke rumah. Terus silahkan. Saya mau tanya, istri kamu sudah tidur? Sudah. Anak kamu sudah tidur? Sudah. Oh ya wis, ayo masuk. Jangan rame-rame ya. Bingung ini muridnya. Apa maksudnya? Kamu tadi ketika ada di majelis, di pengajian, berbuat ini dan itu. Besok jangan diulangi ya. Itu nggak pantas, itu nggak sopan, itu begini, seharusnya begini. Jadi mengendap-endap, jangan sampai orang tahu. Orang sekelas Imam Syafi'i datang kepada muridnya tengah malam, pasti orang-orang heboh. Orang sekarang ibarat viral, lapo. Akhirnya orang yang punya rumah ditanya, ngapain Imam Syafi'i datang ke rumahnya kamu? Oh, menegur saya. Akhirnya terbongkar aibnya. Mengendap-endap sampai segitunya untuk ngasih nasihat kepada dia.
Istri kamu tidur, anak kamu tidur. Oh, tidur. Ayo masuk kalau begitu. Kalau enggak, saya kasih tahu di sini aja, depan pintu, depan rumah. Enggak, tidur semuanya. Ayo masuk. Bingung muridnya, kasih tahu. Kalau kita ada orang salah, wala alus wala kerasidan. Enggak ngurus, itu kita. Salah kita ini sudah enggak ngurus, nyalah-nyalah wong. Sudah kita ini enggak ngereken kesalahannya orang. Walah kita ini dakwah, nyalahin orang yang dakwah. Kita ini sudah nggak beramar ma'ruf nahi mungkar, nyalahkan orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita ini orangnya cuek. Selagi bukan urusannya kita nggak ngurus. Kalau sudah urusannya kita, baru kita peduli. Akhirnya ketika kita peduli, orang lain juga punya anggapan nggak ngurus itu urusanku. Akhirnya pada saat itu kita merasa kok dirian aku. Kenapa? Dulu ketika ada orang yang diinjek-injek, misalkan harga dirinya atau diusik kemuliaannya dan seterusnya, kita diem. Akhirnya ketika kita mendapatkan perlakuan yang sama, kok nggak ada sing ngewangi aku? Ya sama. Kita ini perlunya introspeksi diri. Sudahkah kita ini beramar ma'ruf nahi mungkar? Mau dengan halus, mau dengan ngasih tahu, mau dengan lunak, mau dengan sopan. Ada kalanya kita ngasih tahu dengan keras. Misal orang tua kepada anak, dia halus nggak bisa, dia keras. Nggak sholat tak pecut loh kok nak, misalkan. Kenapa? Salah. Wahai anakku, jangan kamu jadi anak muda yang bodoh dengan kamu meninggalkan sholat. Kau ini gak sholat guru mesti soge, gak sholat mana? Kamu nih sholat belum tentu kaya, belum tentu sukses. Tapi kalau kamu sholat minimal sukses di akhirat. Jangan bodoh-bodoh kamu jadi anak muda. Loh, salah tak orang tua ngomong seperti itu. Suami kepada istrinya misalkan, kakak kepada adiknya misalkan, ada kalanya, tapi nggak semua orang seperti itu. Nggak sama semua orang kita kebiar uya, halus dok, keras dok. Makanya ada yang bersikap seperti ini, itu rahmatan lil alamin. Ada yang bersikap seperti ini juga rahmatan lil alamin. Ada yang ngasih pupuk, ada yang menyingkirkan tikus, baru yang namanya panen. Lah kita ini tinggal makan, kok nyalahno sing nyingkirno tikus, kok nyalahno yang ngasih pupuk. Kita ini cuma tinggal makan, nggak nelok-nelok. Walah kita ini amar ma'ruf nahi mungkar, walah kita ini dakwah. Yang ada kita ini cuek, nggak ngurus, nggak paten. Kalau bukan urusannya kita, itu gambarannya. Lah kok kita nyalahno wong, salah. Lah kita ini nggak pernah introspeksi ya Pak. Kesalahan di depan mata kita biarkan. Kenapa? Sing penting kudu urusanku, boleh urusanku sejiman. Nah itu masalahnya. Penyakitnya kita di situ. Dan kita gampang nyalahno wong masalahnya. Itu. Dan kita nyalahno wong nggak pakai ilmu. Lawang kita ini masih awam, termasuk saya ini masih awam. Bagaimana mungkin nyalahkan orang kalau kita nggak pakai ilmu? Bukankah kesalahan di mata kita belum tentu salah di mata ilmu? Benar di mata kita belum tentu benar di mata ilmu. Nah, pendapat kita sama pendapatnya ilmu, pendapat agama, fatwa ulama, ya lebih menang fatwanya ulama jelas. Nah, kalau gitu kita mengambil sikap sesuai dengan ilmu agama. Itu adalah gambaran buat kita semuanya. Mudah-mudahan setiap orang yang berdakwah dikasih menang dakwahnya. Setiap orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar dikasih manfaat amar ma'ruf nahi mungkarnya, sehingga berkat dakwahnya para ulama, amar ma'ruf nahi mungkar dan hisbahnya para ulama, kita mendapatkan manfaat dari mereka. Manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Manfaat dunia gara-gara ada orang yang dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, kita nggak kena bala. Kenapa? Karena orang kalau nggak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, tempatnya bala. Tapi karena ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, ada yang dakwah, ada yang hisbah, ada yang ngasih nasihat kepada orang lain dengan caranya masing-masing, akhirnya gugur kewajiban kita dan kita terhindar dari bala. Ini adalah tanggung jawab kita ada di dunia. Manfaat yang kita dapatkan dari mereka ketika kita hidup di atas dunia, dan mudah-mudahan manfaat kita nanti ada di akhirat. Dengan apa? Kita cinta sama mereka, kita ridho dan setuju dengan apapun yang mereka lakukan, sehingga kita nanti ada di akhirat kumpul bersama para ulama. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna